Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke. Baik, materi akan kita lanjutkan setelah kemarin kita berbicara mengenai bahasa dan analisis data ya, terkait pembacaan atau menarasikan infografis, tabel, dan lain sebagainya. Bahasan kita minggu ini adalah citasi dan bibliografi. Sudah mendownload semua untuk materinya dari e-learning? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ya. Langsung ya. Materi kita sore hari ini adalah mengenai citasi dan bibliografi. Menu bahasan yang akan kita diskusikan sore hari ini adalah terkait dengan teknik penulisan ilmiah, citasi, dan bibliografi. Kita akan masuk pada teknik penulisan ilmiah. Ketika seseorang melakukan penulisan ilmiah, sebenarnya terdapat dua teknik yang berkaitan dengan penulisan ilmiah. Yaitu yang pertama, ini terkait dengan gaya penulisan dalam membuat pernyataan ilmiah, di mana gaya tersebut ini masing-masing orang itu akan berbeda-beda. Gaya penulisan setiap orang memiliki kekhasan, kemudian dipengaruhi juga oleh literasi, luas sempitnya literasi yang dibaca atau menjadi khasanah pengetahuan, berbagai wacana yang diserap, juga terkait juga dengan keterampilan dalam menulis, keterampilan dalam menuangkan gagasan-gagasan. Nah, semisal Anda ingin melakukan eksperimen terkait dengan gaya penulisan, semisal Anda mengumpulkan beberapa orang, begitu, kemudian Anda meminta mereka menuliskan satu topik yang sama dengan data yang sama. Misal Anda meminta mereka menulis mengenai UTY gitu. UTY kan jelas, UTY terletak di mana, kampus utamanya ada di mana, ada berapa kampus, terbagi dalam berapa fakultas, gitu kan? Itu kan data-data itu adalah data yang sama gitu, yang bisa dieksplor oleh penulis. Nah, dengan data yang sama, Anda akan bisa melihat hasil dari tulisan beberapa orang tersebut, ini pasti akan berbeda-beda. Atau kalau Anda mencermati misal tulisan orang lain, beberapa tulisan Anda kumpulkan. Ada mungkin yang ketika menulis itu dia seringkali mempergunakan kata kita. Kata kita seringkali muncul. Jadi gaya penulisan. Kekhasan berbahasanya adalah memunculkan kata kita. Ada juga yang ketika menuangkan pemikiran, itu seolah-olah harus sekali tuang, sekali selesai. Sekali penuangan, sekali selesai. Maksudnya adalah stok tanda baca titiknya minim, tanda komanya banyak. Jadi dia menuangkan itu bisa berbaris-baris gitu. Untuk satu pemikiran, itu dia tuangkan dalam satu kalimat, berbaris-baris gitu. Karena itu tadi,
bahwa apa yang ada di kepalanya harus langsung diselesaikan, dituangkan, diselesaikan dalam satu kalimat. Ini, ada yang karakternya demikian. Ada juga yang pendek-pendek membuat kalimat. Pendek-pendek. Jadi ada yang sangat panjang, ada yang pendek. Itu gaya penulisan seseorang. Termasuk juga apakah orang tersebut sering melakukan penulisan atau tidak, itu akan mempengaruhi estetika yang dimunculkan dari setiap pernyataan ilmiah yang dia keluarkan, sehingga enak untuk dinikmati oleh si pembaca. Nah, di sini gaya penulisan ini akan sangat berbeda-beda satu dengan yang lain. Meskipun topik yang ditulis sama, data yang digunakan juga sama, gitu, tapi penuangannya berbeda-beda. Sehingga menjadi tidak mungkin sekali apabila seorang plagiator gitu ya, dia ingin mengatakan bahwa saya tidak tahu bahwa tulisan saya ternyata sama dengan tulisan si A gitu. Itu tidak mungkin. A yang nyontek dia atau dia yang nyontek A. Itu pasti. Kenapa? Gaya berbicara itu tidak bisa dimanipulasi. Gitu. Dan dalam hal ini, gaya penulisan itu juga tidak bisa kita pelajari hanya dalam satu pertemuan seperti ini. Yang kita bisa melihat gaya penulisan seseorang ketika kita misal melakukan atau kita mengikuti kelas editing, itu baru kita bisa melihat. Paling tidak bisa mencermati. Dalam posisi saat ini yang bisa kita pelajari adalah yang poin B, yaitu tentang teknik notasi dalam menyebutkan sumber referensi pengetahuan yang dipergunakan dalam penulisan ilmiah. Meskipun terdapat beberapa kaidah yang mungkin saja ketika menyebutkan sumber referensi itu dengan tata cara yang berbeda-beda, tetapi kita masih bisa mempelajarinya. Kita juga masih bisa tergantung ketika kita akan melakukan teknik notasi tersebut, gaya mana, kaidah mana yang kita ikuti, tinggal semacam itu. Kemudian kita menyesuaikan, gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada citasi. Dalam penulisan ilmiah, citasi ini hanya dilakukan apabila memang diperlukan. Citasi itu pengutipan ya. Citasi itu pengutipan. Jadi dalam penulisan ilmiah, pengutipan itu hanya dilakukan apabila memang diperlukan. Jangan sampai sebuah tulisan ilmiah itu penuh dengan kutipan. Mengapa? Mengapa kok tidak diperkenankan tulisan ilmiah itu penuh dengan kutipan? Karena nanti poin A tadi, gaya penulisan itu, gaya penulisan seseorang itu nanti yang akan hilang. Anda juga harus memahami adanya 3 bentuk kesalahan. Mungkin sudah pernah saya sampaikan di kelas ini. Yang pertama adalah fabrikasi data, yang kedua adalah falsifikasi data, dan yang ketiga adalah plagiarisme. Fabrikasi data itu ketika kita ambil sana, ambil sini, atau mengutip sana, mengutip sini, kemudian kita susun ulang kutipan-kutipan tersebut sehingga konsep pemikiran kita tertuang melalui susunan kutipan-kutipan tersebut. Itu fabrikasi data. Yang hilang adalah gaya pengungkapan kita. Ada juga falsifikasi data. Falsifikasi data itu ketika akan melakukan penelitian, kita sudah memiliki asumsi awal
asumsi dasar atas permasalahan tersebut apa? Nah, ketika kita kemudian mengumpulkan data di lapangan dan melakukan olah data, ternyata hasil akhir dari pengolahan data tersebut ini salah. Pengolahan data tersebut salah. Tidak apa yang sudah kita prediksi di awal, apa yang sudah menjadi asumsi di awal itu tidak terbukti. Nah, kemudian untuk membuktikannya, untuk menghubungkannya supaya asumsi di awal dengan solusinya itu sesuai, ini kemudian kita mengubah data di lapangan. Ini yang tidak diperkenankan. Karena ini mengubah data lapangan, maka kita melakukan falsifikasi data. Nah, Bu, apakah kemudian kalau asumsi di awal itu tidak terbukti, apakah penelitian kita bisa dikategorikan gagal? Tidak juga. Belum tentu juga. Mengapa? Bisa saja data di lapangan itu berubah setiap saat. Kita sudah memiliki asumsi awal, tetapi data yang kita jadikan pijakan di awal dengan ketika berjalannya waktu kita pengambilan data, olah data, itu bisa saja berubah-ubah. Itu menyebabkan kita melakukan kesalahan kalau kita malah mengubah data di lapangan. Jadi tidak juga dikategorikan penelitian kita itu gagal kalau memang tidak sesuai dengan asumsi di awal. Gitu. Nah, yang ketiga adalah plagiarisme. Plagiarisme tentu saja Anda tahu, Anda mengutip tapi tidak menyebutkan sumber. Sehingga pembaca seolah-olah memahami bahwa itu adalah pemikiran Anda, padahal itu adalah pemikiran orang lain yang Anda kutip. Itu Anda melakukan pencurian, ya. Pencurian ilmiah, pencurian ide, gagasan. Itu plagiarisme dan itu tidak diperkenankan. Nah, itu mengapa tulisan ilmiah tidak boleh penuh dengan kutipan, itu salah satu alasannya. Kemudian fungsi dari sitasi kita melihat ada landasan teori, ada sebagai penjelas dan ada sebagai penguat. Sebagai landasan teori, mengapa kok sitasi itu diperkenankan sebagai landasan teori? Karena strata Anda yang masih S1 yang mengharuskan, mensyaratkan Anda mengambil landasan teori atau kerangka berpikir dari orang yang sudah teruji keahlian di bidang tersebut. Kecuali Anda itu strata 3, mungkin landasan teori bisa berpijak dari pemikiran Anda, karena Anda sudah mengeluarkan teori gitu kan. Tetapi kalau Anda masih strata S1, Anda membutuhkan pijakan dari pemikir-pemikir yang lebih ahli. Kemudian sebagai penjelas, Anda mengemukakan pernyataan ilmiah, kemudian dijelaskan dengan kutipan. Itu juga boleh dilakukan. Nah, kemudian Anda mengemukakan gagasan, kemudian dikuatkan paparan Anda tersebut dengan penguat pendapat dari orang lain. Itu juga menjadi salah satu fungsi dari keberadaan sitasi. Gitu. Nah, sitasi kalau dilihat dari pemahamannya dan pembagiannya, sitasi itu dibagi menjadi 2. Sitasi yang secara langsung dan tidak langsung, atau kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung itu dibagi menjadi 2 lagi, kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Sementara kutipan tidak langsung juga dibagi menjadi 2, panjang dan pendek. Sekarang kita melihat dulu pemahaman sitasi langsung dan tidak langsung. Sitasi langsung itu pernyataan yang ditulis dalam susunan aslinya, tanpa mengalami perubahan sedikit pun termasuk tanda baca, titik koma yang ada di
buku referensi yang diacu itu hanya dipindah begitu saja. Tulisannya hanya dipindah begitu saja. Sampai titik komanya harus sama. Nah, sementara untuk citasi tidak langsung ini melakukan pengungkapan kembali maksud penulis referensi dengan mempergunakan kata-kata atau gaya bahasa sendiri. Jadi memparafrasekan. Kita membaca, kemudian kita pahami, selesai memahami, tutup bukunya, tumpuk pinggir, kemudian kita tuangkan apa yang kita pahami itu dengan bahasa kita sendiri. Itu melakukan pengutipan tidak langsung. Dalam sebuah penulisan ilmiah, kita sebenarnya memiliki hak. Apakah kita akan mempergunakan kutipan langsung atau kutipan tidak langsung? Itu adalah hak kita untuk memilih. Jadi nanti kita akan melihat seperti apa cara penulisan dan lain sebagainya. Nah, semisal ya, kita melakukan kutipan langsung. Kita inginnya melakukan pengutipan langsung, tetapi bahasa yang dipergunakan dalam buku referensi yang kita acu itu tidak baku. Padahal syarat untuk penulisan ilmiah adalah salah satunya adalah kebakuan. Kalau Anda banyak melakukan pengutipan dengan kata-kata yang tidak baku, kalau saya lebih memilih untuk memparafrasekan dan kita bisa membentuk atau mengubah bahasa yang kita pergunakan dalam paparan ilmiah kita itu dengan bahasa yang baku. Sekalipun kita mengangkat dari pemikiran atau kita melakukan pengutipan dari pemikiran orang lain, kita bisa mengubahnya. Ini. Kenapa, Bu? Apakah kemudian tidak diperkenankan kalau bahasa yang dipergunakan atau bahasa buku referensi yang diacu itu tidak baku? Apakah kemudian tidak diperkenankan untuk dikutip secara langsung? Diperkenankan, silahkan. Tetapi hati-hati, biasanya nanti dari beberapa pengalaman saya mengedit tulisan, ya, ketika si penulis ini banyak melakukan sitasi secara langsung, padahal yang disitasi itu adalah kata-katanya itu tidak baku atau bahasanya itu bukan bahasa yang baku, maka paparan dari si penulis itu sendiri itu kemudian cenderung longgar. Longgar dalam artian bahwa dia akan ikut atau turut berbahasa menjadi tidak baku paparannya begitu. Sehingga untuk menjaga kebakuan dalam mindset kita bahwa kita menulis tulisan ilmiah itu ragamnya adalah ragam baku, ragam ilmu, maka akan lebih aman kalau kita sebenarnya mempergunakan citasi yang tidak langsung. Supaya apa? Supaya kita tidak terpengaruh oleh citasi tersebut ketika kita melakukan kutipan secara langsung, gitu ya. Nah, citasi secara langsung ini yang pertama bahwa intensitas citasi langsung dalam sebuah kutipan itu tidak boleh lebih dari 30%. Mengapa tidak boleh lebih dari 30% kalau citasi langsung? Karena akan mengubah, karena akan menghilangkan atau mengaburkan gaya penulisan tadi. Coba Anda bayangkan kalau sebuah tulisan penuh dengan kutipan langsung. Gaya bahasa orang yang akan masuk dalam tulisan Anda. Nah, tetapi tadi saya sudah mengatakan kita tuh boleh milih mau melakukan kutipan langsung atau tidak langsung. Tetapi ada juga kutipan yang tidak bisa dihindarkan, mau tidak mau harus langsung. Mau tidak mau harus langsung. Seperti apa? Seperti pengutipan rumus. Misal saya mau melakukan pengutipan rumusnya Einstein, misal E sama dengan MC kuadrat. Nggak mau saya MC kuadrat, saya maunya XY kuadrat. Gitu. Nggak bisa karena M dan C tadi sudah memiliki permaknaan yang dipahami secara umum untuk merepresentasikan rumusan Einstein semacam itu. Atau undang-undang itu bahasanya paten ya, jadi tidak bisa kita kemudian
saya mau melakukan atau saya mau mengutip dengan kutipan tidak langsung. Kemudian misal dan atau gitu. Dan atau saya nggak mau saya pakai dan saja atau saya pakai atau saja. Nggak bisa. Dan atau ya dan atau. Aplikasi di lapangan dan atau semacam itu. Tidak bisa kemudian kita parafrasekan dengan mengubah kata-kata dalam undang-undang tersebut. Demikian juga dengan misal pengutipan peribahasa saja, dialog drama, atau karya sastra seseorang itu tidak bisa kita ubah. Jadi harus mempergunakan kutipan langsung. Mengapa? Misal puisi ya. Seorang penyair itu punya hak untuk memilih diksi apa yang dia pakai dalam karya sastranya. Misal saya ingin mengatakan terdengar gonggonganmu gitu, terdengar gonggonganmu. Sementara mu di sini adalah orang. Kok mihnya gonggongan gitu? Kok bukan suara? Ya bisa jadi bahwa diksi itu dipakai untuk apa? Diksi itu dipakai untuk menunjukkan kualitas derajat orang tersebut memang seperti gonggongan gitu. Gonggongan itu apa? Suara anjing kan ya, taraf itu kita bisa melihat gitu. Jangan sampai itu yang terjadi, kemudian derajat kita turun seperti setaraf dengan anjing. Tapi bisa jadi itu adalah hak si penyair untuk memilih diksi tersebut, karena ada lisensia poetika itu tadi, semacam itu. Jadi si pengarang tentu saja sudah punya alasan-alasan mengapa dia memilih kata-kata semacam itu. Kemudian statement ilmiah. Misal teorinya Yaus dengan teori resepsinya ya. Yaus mengatakan adanya horizon harapan. Horizon harapan ini ya karena si teori resepsi adalah teori tentang penerimaan pembaca ya. Bagaimana pembaca itu melihat sebuah karya sastra, misal semacam itu. Nah, kita tidak bisa mengubahnya menjadi cakrawala keinginan atau apa, nggak bisa. Kenapa? Horizon harapan itulah melekat dengan teorinya Yaus. Gitu. Kemudian ayat-ayat dari kitab suci ya, ini sudah pasti paten kalau dalam apa? Pembacaan Al-Qur'an sendiri, misal ini ya, itu panjang pendeknya sudah berubah maknanya, sehingga kita tidak bisa kemudian mengubah atau memparafrasekan terjemahannya dengan seenak sendiri, itu nggak bisa, karena bisa saja mengubah dari bacaannya gitu. Nah, cara penulisannya, ini citasi yang langsung pendek, citasi yang langsung panjang. Kategori panjang dan pendek itu kalau pendek itu kalau tidak lebih dari 3 baris ketikan. Tapi kalau lebih dari 3 baris ketikan berarti kategorinya adalah panjang. Kalau panjang ini kutipan tersebut tidak dijalin dalam teks, tetapi diberi tempat tersendiri dengan jarak spasi tunggal. Kemudian dari garis margin itu masuk 4 ketukan. Jadi diletakkan menjadi terpisah dengan teks, dia jarak spasinya tunggal, masuk dari garis margin itu 4 ketukan. Nah, kalau bentuknya adalah paragraf, maka untuk kalimat yang pertama itu ditambahi 3 ketukan. Jadi bentuknya nanti yang kalimat pertama akan masuk menjorok lebih dalam, seperti kita membuat paragraf itu. Nah, cara tampilan sebenarnya citasi langsung panjang ini sangat khas. Kita melihat sekilas visualnya saja langsung paham, ini pasti langsung panjang gitu. Sementara kalau citasi langsung pendek, ini, itu tidak ada perubahan dalam kalimatnya.
Mohon maaf Bu, mohon maaf Bu, kan kalau kita mengutip itu tidak ada perubahan dalam kalimatnya. Nah, nanti kalau dicek di aplikasi plagiarisme kan kena plagiarisme file kita. Nah itu bagaimana ya Bu solusinya? Baik, oke Peter. Misal kita mengutip ini ya, kita mengutip dengan apa? Sitasi langsung gitu ya, sitasi langsung. Kemudian ketika sudah selesai tulisannya kita dimasukkan cek Turnitin atau plagiarisme checker gitu, itu akan kena gitu, ke blok gitu, ke blok merah. Ya tidak masalah, asal kesamaan dari tulisan kan itu pasti tidak hanya pada sitasi itu saja. Misal satu bab gitu ya, Anda cekkan gitu. Asal tidak lebih dari 20% kesamaannya. Orang masih bisa, misal ya, samaannya hanya 5% atau hanya 8%. Orang masih bisa mentolerir dengan asumsi bahwa 5% atau 8% itu adalah kutipan langsung dengan penyebutan sumber. Begitu. Jadi jangan khawatir bahwa itu kena Bu di plagiarisme checker itu. Ya tidak masalah, kena itu memang bentuknya adalah sitasi langsung. Tetapi kan persentasenya itu tidak akan lebih dari 20%. Nah, kecuali Anda melakukan pengutipan tadi, saya sudah mengatakan lebih dari 30% dari keseluruhan tulisan Anda itu adalah sitasi langsung, ya pasti Anda kena. Itu tidak diperkenankan karena apa? Gaya bahasa dan pemikirannya seolah-olah Anda memindahkan pemikiran orang lain ke dalam tulisan Anda. Begitu Peter. Jelas sampai di sini? Oke. Ya, sama-sama. Kita lanjutkan ya. Itu tadi sitasi langsung panjang. Dan sitasi, kalau sitasi yang pendek, tidak lebih dari 3 baris ketikan, itu diletakkan atau berada dalam teks. Jadi diletakkan dalam 2 tanda petik atau 2 tanda kutip itu disambungkan dengan teks itu pasti sitasi langsung pendek. Kita bisa menengarai kalau sitasi langsung kalau mempergunakan sitasi langsung baik itu yang pendek maupun yang panjang. Nah, kalau yang sitasi tidak langsung itu kita bisa menengarai pendek itu tidak lebih dari 1 paragraf, kalau yang panjang itu lebih dari 1 paragraf. Cara pengutipannya atau cara penulisannya itu sama antara tidak langsung pendek dan tidak langsung panjang. Dia menyebutkan dulu nama penulis dari referensinya, tahun pengutipannya, tahun publikasinya, maaf, nama penulis dan tahun publikasinya. Kemudian kalau Anda mempergunakan catatan kaki, maka di akhir parafrase itu Anda menuliskan angka catatan. Berbeda kalau Anda mempergunakan catatan tubuh. Kalau Anda mempergunakan catatan tubuh, cukup ditulis nama dan tahun publikasinya tanpa angka catatan kaki di akhir parafrase. Sampai di sini untuk sitasi jelas atau tidak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak, saya mau lanjutkan ke bibliografi. Ada atau tidak? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Lanjut ya. Nah, ini definisi dari bibliografi. Bibliografi adalah sebuah daftar atau tabulasi yang berisi sumber bacaan. Ingat, bibliografi itu sumber bacaan. Baik itu buku-buku, artikel, atau bahan referensi lain yang bertalian dengan karangan. Itu kalau bibliografi. Kalau Anda mempergunakan judul daftar pustaka, maka
daftar yang Anda pakai itu isinya adalah sumber kutipan. Gini, untuk membedakannya. Dalam sebuah penulisan, saya mempergunakan 10 buku bacaan, 10 ya. 10 buku bacaan. Dari 10 buku bacaan itu, saya hanya mempergunakan 6 buku untuk pengutipan. Kalau judul yang saya pakai adalah bibliografi, maka 10 buku tersebut saya tulis semua sebagai bibliografi, karena di situ sumber bacaan. Tetapi kalau saya mempergunakannya adalah daftar pustaka, maka cukup 6 saja yang saya masukkan. Hanya yang dikutip saja yang dimasukkan. Jelas ya? Itu membedakan antara bibliografi dan daftar pustaka. Fungsinya bibliografi itu mendeskripsikan yang penting tentang sumber referensi secara keseluruhan. Kemudian menjadi pelengkap dari catatan kaki atau catatan tubuh. Sebenarnya kalau mempergunakannya adalah catatan kaki itu sebenarnya jauh lebih lengkap catatan kaki daripada daftar pustaka atau bibliografi, karena di dalam catatan kaki itu pasti ada halaman ngutipannya disampaikan. Tapi tidak semua penulis itu atau peneliti itu juga mempergunakan catatan kaki. Ada juga yang mempergunakan catatan tubuh karena lebih praktis gitu. Kalau dilihat detailnya memang lebih detail catatan kaki, tetapi kalau mau dilihat ribetnya, karena seolah-olah mengulang gitu. Sudah memaparkan mengenai data referensinya masih diulangi lagi dalam bibliografi atau daftar pustakanya. Jadi seolah menjadi tertumpuk-tumpuk, double dan lain sebagainya. Oke. Nah, klasifikasi itu yang pertama berdasarkan bidang. Kemudian bidang misal semacam ini, saya ingin melakukan penulisan mengenai peran seni tradisi dalam pengembangan ekonomi kreatif masyarakat gitu ya. Jadi di situ ada buku-buku referensi mengenai seni yang saya pergunakan. Ada juga buku-buku ekonomi yang saya pergunakan untuk penguatan ekonomi kreatifnya kan. Nah, saya menempatkan buku-buku ekonomi, buku marketing itu dalam satu kelompok karena bidangnya sama. Kemudian buku tentang seni itu saya sendirikan. Mungkin buku metodologi penelitian itu juga saya munculkan tapi saya sendirikan karena apa? Berdasarkan kebidangan. Begitu. Nah, ada juga klasifikasi yang berdasarkan jenis sumber. Misal ada yang webtografi, ada yang diskografi, ada yang bentuknya artikel mungkin, karena artikel dan penulisan buku itu berbeda, cara penulisannya itu juga bisa saja dibedakan gitu berdasarkan sumber. Itu. Kemudian cara penyusunannya yang pertama, daftar pustaka tidak diberi nomor urut. Jangan pernah sekali-kali memberi nomor urut atau penanda. Misal seperti ini yang terpapar dalam slide. Itu kan ada titik-titik. Nah, itu atau garis gini. Itu tidak diperkenankan karena dengan Anda mempergunakan itu berarti Anda tidak memahami konsep bahwa yang namanya daftar pustaka itu tidak boleh diberi nomor urut. Itu ya. Yang pertama. Kemudian nama penulis diurut menurut abjad setelah dibalik. Jadi misal Anda ingin mengutip buku saya, maka Anda menulisnya Rohani, Umilia. Kemudian R tadi disusun mengikuti daftar yang sudah Anda buat terletak di mana. Mungkin nomor 2 karena yang sebelumnya hanya M kemudian R. Nah, bagaimana kalau sama-sama ada yang R? Lihat huruf berikutnya. Misal Rohani, kemudian yang lain adalah Rismawati gitu. O dan I, mana yang lebih duluan? Lebih duluan I, berarti Rismawati dulu baru Rohani gitu. Nah, ketiga, gelar penulis tidak dicantumkan, tidak perlu mencantumkan.
karena ini bukan mimbar gelar, ini mimbar kebidangan gitu ya, orasi bidangan gitu. Jadi profesor doktor mau gelarnya sepanjang apa tidak perlu dicantumkan. Kemudian daftar pustaka ini diletakkan pada bagian akhir, itu sudah jelas. Satu sumber bacaan yang tidak selesai diketik dalam satu baris ketikan, ini kemudian kan dilanjutkan di bawahnya. Ini diberi jarak baris satu spasi ya. Kalau satu baris ini nggak selesai, kemudian kan ditulis di baris kedua. Ini diberi spasinya itu tunggal. Nah, tapi antar sumber, misal sumber yang pertama tadi Rismawati dan Rohani gitu, itu jaraknya spasinya 2. Nah, cara penulisannya baris pertama diketik di tepi margin. Nanti baris yang pertama diketik di tepi margin, baris yang kedua atau ketiga atau berikutnya yang memang itu nanti kalau tidak selesai diketik dalam satu baris, itu diberi indensi masuk 4 ketukan. Jadi kebalikan dengan paragraf. Kalau paragraf itu kan indensi masuk dulu, kemudian baru baris kedua dan seterusnya yang berada di tepi margin. Kalau ini enggak, yang baris pertama di tepi margin, nanti baris berikutnya indensi masuk. Unsur-unsur bibliografi, yang pertama adalah nama penulis. Nama penulis itu mau nama asing, nama keluarga diletakkan paling depan, dibalik dulu. Kemudian, jika sebuah buku referensi terdiri dari 2 atau 3 penulis, maka yang dibalik cukup penulis pertama. Semua ditulis, tetapi yang dibalik cukup penulis pertama. Penulis kedua dan ketiga itu tidak perlu dibalik, tetap dalam urutan namanya. Misal saya penulis kedua, yang dibalik penulis pertama, kemudian nama saya tetap Umilia Rohani, begitu. Tidak Rohani, Umilia. Gitu ya. Begitu juga kalau penulisnya tiga orang. Yang 2 dan 3 tidak dibalik. Nah, bagaimana kalau lebih dari 3? Misal ensiklopedia itu bisa 8 penulis atau 12 penulis. Cukup yang pertama yang dibalik. Yang lain kalau mau ditulis terlalu panjang menghabiskan tempat. Cukup ditulis DKK dan kawan-kawan DKK atau et al. Et al.i itu pengganti DKK. Gitu. Nah, lalu bagaimana Bu kalau semisal dalam satu penulisan karangan, karya ilmiah, saya mempergunakan 5 buku referensi dengan 1 nama penulis. Jadi 5 buku referensi itu penulisnya sama. Itu bagaimana cara menuliskannya? Yang harus ditulis pertama adalah yang paling tua umur publikasinya. Jadi misal saya mempergunakan bukunya Teu. Teu itu dari tahun 99, 2002, 2006. Maka yang saya tulis pertama adalah buku referensi yang Teu 99. Yang 2002, 2006 itu berikutnya. Jadi diurutkan tahun dari yang tertua. Kemudian cara menuliskannya, yang ditulis nama penulis itu cukup yang tahun tertua itu tadi. Yang 2002-2006 cukup diganti dengan garis sepanjang 7 ketukan. Itu cara menuliskannya. Jadi digaris gini saja. Untuk yang buku kedua dan ketiga. Bagaimana Bu kalau dalam 1 tahun ada penulis yang sangat produktif dan 2 bukunya saya pakai di tahun yang sama? Cukup Anda menuliskan nama penulis, kemudian tahun, di tahun itu Anda lihat mana yang dipublikasi paling awal, karena biasanya pengantar editor itu kemudian ada bulan di situ yang diterangkan. Misal Juni dan Oktober gitu ya. Nah, yang Juni itu, buku yang diterbitkan di bulan Juni itu, misal 2001 gitu, 2001A. Kemudian data bukunya apa dituliskan. Nah, yang berikutnya itu 2001B.
gitu. Jadi di tahun yang ditandai, ya. Itu tahun terbitan, kemudian judul. Bedakan antara referensi bentuk artikel dan buku. Kalau bentuk buku maka yang dicetak miring itu judul bukunya, gitu kan? Atau ada juga kaidah yang mensyaratkan kalau tidak bisa cetak miring, ada yang menuliskan judul buku itu kemudian digaris bawah judul bukunya untuk menggantikan bentuk cetak miringnya. Nah, ada juga, nah kalau ini bentuknya adalah artikel gitu ya, bentuknya adalah artikel, itu misal peran musik dalam pengembangan karakter anak. Artikel ini dimuat di jurnal resital misal. Itu peran musik dalam pembangunan karakter anak ini ditulis dalam tanda kutip dalam resital. Resitalnya itu dicetak miring. Begitu, membedakan penulisan judul pada bentuk artikel maupun buku. Jangan salah. Ya. Yang dicetak miring adalah tempat pemuatan artikel tersebut. Misal artikel dalam kedaulatan rakyat gitu. Kedaulatan rakyatnya yang dicetak miring. Judul artikelnya dalam tanda kutip. Kemudian data publikasi itu bisa cetakan, edisi. Ada volume biasanya kalau jurnal. Cetakan ya, cetakan buku. Cetakan keberapa kita mengutipnya. Misal buku cetakan ke-10. Ya ditulis cetakan 10. Bisa jadi mungkin ada edisi revisi kalau kita mempergunakan cetakan ya. Atau pembaca mengecek cetakan yang berbeda gitu. Kemudian kota penerbit dan nama penerbit. Nah, ini contohnya. Itu yang pertama adalah 3 nama penulis ya. Sabarti Ahadiyah kemudian dibalik dia. Tapi Maidar G. Arsyad dan Sakura Haridwan ini dalam urutan. Begitu juga dengan Lester Crow dan Alice Crow. Yang dibalik adalah Lester Crow. Nah, Munandar Utami ini satu penulis. Nah, ini pembeda dengan Muhammad Nasir itu. Muhammad Nasir itu pengembangan kreator anak dengan literasi dalam jurnal diksi itu ya. Ini. Pengembangan karakter anak dengan literasi itu judul artikelnya. Jurnal diksi adalah tempat untuk tempat untuk pemuatan artikel tersebut. Nah, di sini ada DOI. Ada DOI. DOI itu adalah nomor panggil artikel. Jadi kalau Anda itu misal mencari artikel dengan Google Scholar gitu. Diklik DOI-nya itu nanti artikelnya muncul gitu. Itu juga bisa. Begitu. Nah, sekarang ini ada aplikasi Mendeley. Ini yang terkait dengan DOI ya. Bahwa kecanggihan teknologi ini menghasilkan aplikasi-aplikasi yang bisa mengelola referensi. Ini seperti Mendeley, EndNote, kemudian Zotero, dan lain sebagainya. Aplikasi ini dapat dijalankan dalam Windows, misal MS Word, gitu, MacBook, Linux, gitu. Nah, kemudian Mendeley juga bisa menampilkan metadata. Jadi kalau kita memiliki bank tulisan gitu, referensi, maka metadatanya bisa terlihat secara otomatis. Nah, kita bisa mengimpor dokumen-dokumen atau artikel-artikel penelitian dari database online. Ada seperti EBSCO, JSTOR, ProQuest, AG, dan lain sebagainya. Ini tergantung ya. Kalau JSTOR dan ProQuest itu biasanya harus berlangganan. Nah, nilai langganannya itu cukup fantastis. Itu biasanya tergantung institusinya itu berlangganan atau tidak. Kalau tidak ya, kalau saya biasa mempergunakan EBSCO karena itu suaranya hilang. Oh, suaranya hilang. Sampai di mana, Mas? Nggak hilang kok, Bu. Loh, nggak hilang. Jadi sebenarnya hilang atau nggak hilang? Baik, saya ulang dari. Oh, sinyalnya jelek. Dari mana hilangnya? Dari impor dokumen? Iya, Bu. Oke. Jadi kita bisa sebenarnya mendapatkan dokumen atau impor dokumen artikel-artikel itu dari database online. Kita bisa mempergunakan EBSCO, JSTOR, ProQuest, AG, dan lain sebagainya. Tapi ada juga database online itu yang memang mengharuskan kita berlangganan. Kalau langganan pribadi, saya rasa kok terlalu mahal.
biasanya itu institusi gitu ya yang berlangganan. Seperti Gestor, ProQuest itu seharusnya institusi karena nilainya cukup fantastis. Nah, kita bisa juga mengakses misal EBSCO itu masih bisa karena di situ nanti ada DOAJ yang bisa diakses secara umum gitu. Saya biasa mengakses dengan EBSCO atau Google Scholar itu juga masih bisa kita bisa kita akses secara umum. Nah, Mendeley di sini merupakan suatu aplikasi yang berguna untuk membuat citasi body note ya, dalam konteks body note, catatan tubuh, dan juga daftar pustaka secara otomatis. Aplikasi ini juga dapat menjadi perpustakaan digital pribadi. Jadi kalau Anda itu misal membuka EBSCO gitu ya, EBSCO kemudian klik DOAJ-nya, masukkan kata kuncinya gitu, masukkan kata kunci, kemudian Anda search akan keluar artikel-artikel. Nah, kalau Anda di sini mempergunakan database online, Anda bisa membatasi Anda mencari referensi itu misal 5 tahun ke belakang gitu, supaya tidak semuanya muncul. 5 tahun ke belakang bisa Anda batasi, atau 10 tahun ke belakang bisa dibatasi. Jadi yang akan muncul di layar judul-judulnya itu hanya yang sesuai dengan rentang waktu yang sudah ditentukan itu tadi. Nah, tinggal klik di situ judulnya, kemudian Anda bisa mengklik DOI-nya tadi, nomor panggil artikel itu. Nomor panggil artikel itu nanti akan memunculkan artikel yang bisa Anda download, diunduh gitu ya, diunduh. Nah, diunduh di situ Anda bisa melihat kalau kita mengunduh itu kan bisa dibaca, bisa disimpan gitu ya. Kalau Anda itu ngekliknya disimpan, nanti Anda memasukkan ke Mendeley itu secara manual. Kalau saya biasanya cukup saya klik baca, tapi bacanya melalui aplikasi Mendeley. Nanti kita langsung bisa mendapatkan bacaan artikel dari Mendeley dan kita bisa mengakses kapanpun. Misal saya mencari datanya itu di bulan Juni gitu. Saya ingin membacanya sekarang ya, tinggal klik saja itu. Yang tersimpan di Mendeley itu keluar dengan sendirinya. Gitu. Nah, nanti kalau sudah muncul di Mendeley, itu kita lihat dulu metadata yang tersimpan benar atau salah, karena seringkali masuk meskipun bisa menampilkan metadata, tetapi seringkali menginputkan masuk importnya data tadi itu kurang tepat gitu. Jadi kita cek dulu. Setelah betul, nah kita bisa kalau menginginkan bahwa artikel tersebut akan kita sitasi, kita masuk ke tulisan kita, kemudian di bagian mana akan ditambahkan, nanti kita tinggal klik reference yang ada di MS Word gitu ya, klik reference, kemudian citation pada Mendeley itu diklik gitu, nanti kita masukkan nama pengarangnya, siapa penulisnya, tadi artikel tadi siapa yang ditulis, nanti akan muncul, klik OK gitu, kita mengklik artikelnya itu, judul artikelnya, nanti diklik OK, nanti akan langsung muncul sebagai catatan tubuh di situ. Itu secara otomatis. Jadi ringkas, kita tidak perlu siapa namanya, tahun berapa gitu, kita tidak perlu memperhatikan detail karena apa? Kita sudah memiliki data tersebut di Mendeley dan metadatanya sudah kita perbaiki, simpanannya sudah tepat gitu. Nah, itu untuk body note. Nah, kalau kita mau membuat daftar pustakanya, kita tinggal, kan biasanya kursor diletakkan paling bawah kan, karena itu daftar pustaka ada di paling bawah. Kita tinggal klik insert bibliografi, nanti akan keluar semuanya yang sudah kita yang sudah kita sitasi dengan Mendeley tadi, itu akan muncul semua, kemudian sudah dalam bentuk daftar pustaka. Begitu. Jadi tugas kita menjadi sangat ringan. Semisal Anda tugas akhir gitu ya, itu mungkin masih referensinya masih sekitar paling 20 buku referensi atau 25 buku referensi, itu masih kalau manual ya masih tidak cukup banyak lah menyita waktu. Tapi coba Anda S3, 150
buku referensi, harus dengan mengurutkan abjad. Nah, susah sekali kalau Anda memasukkannya manual kan, membutuhkan waktu bisa 1 bulan atau 2 bulan hanya untuk daftar pustakanya saja. Tapi kalau pakai aplikasi Mendeley sekali klik gitu langsung dia sudah menata dengan urutan abjadnya. Itu kemudahan ketika kita mempergunakan aplikasi Mendeley. Nah, di beberapa tahun terakhir hampir sebagian besar jurnal sebagai media publikasi, baik itu nasional bereputasi maupun internasional, ini mewajibkan penggunaan Mendeley. Mengapa? Karena sebenarnya mudah menengarai. Jadi kalau kita tadi sudah mensitasi body note kita pakai Mendeley, begitu kita klik body note-nya itu keblok gitu. Termasuk daftar pusaka, kita klik gitu, keblok. Kalau keblok itu berarti dia pakai aplikasi Mendeley. Itu sudah langsung sudah dianggap oh ya benar gitu. Tapi kalau masih pakai manual, begitu diklik ya, kursornya pasti ada di tempat yang kita klik itu. Ini kelihatan jadi mana yang pakai Mendeley, mana yang tidak. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Habis. Nah, ada pertanyaan atau tidak? Ada yang sudah Ada yang sudah. Oh ya silakan apa? Di Mendeley itu kalau nggak salah itu kan ada style penulisan daftar pustaka, Bu. Nah itu apakah bisa semua atau dipilih salah satu ya? Ditentukan dulu, mau pakainya apa. Jadi masuknya ke Word-nya. Word-nya menentukan, misal pakai IPA gitu ya. Anda tentukan dulu IPA, nanti dia akan otomatis mengikuti. Kan karena disinkronkan dengan Word gitu, nanti keluarnya daftar pustakanya ya dengan Mendeley, tetapi kaidahnya IPA gitu. Jelas, Rosyad? Jelas, berarti bisa digunakan ASA atau APA itu nggak apa-apa ya berarti? Nah, kalau kalau pemilihan apa mau pakai IPA atau Harvard atau yang mana, ya sesuai dengan tulisan Anda akan dikirim kemana. Stylenya si penerima tulisan itu, atau misal TA ya, TA berarti aturan di institusi Anda itu mengharuskan penulisan dengan style apa, semacam itu. Jadi disesuaikan. Misal Anda mengirimkan tulisan ke jurnal, jurnal itu mensyaratkan apa? Kalau pakai IPA ya pakai IPA, kalau pakai Harvard ya Harvard, semacam itu. Jelas? Jelas, terima kasih. Oke, ya sama-sama. Ada lagi yang lain? Ada yang sudah menginstal Mendeley di laptop atau di PC-nya? Sudah, Bu. Sudah. Peter, oke, Peter. Sudah aplikasi, sudah bisa, Peter? Maksudnya, Bu? Sudah menginstal Mendeley. Sudah. Apa? Sudah. Kemudian sudah mempergunakannya? Sudah, Bu. Belum? Sudah. Bisa mengaplikasikan? Bisa, Bu. Bisa. Ada pengalaman nggak? Kesulitan apa ketika awal mungkin memakai Mendeley itu? Ya itu tadi, Bu, stylenya itu bingung mau pakai mana, kan banyak pilihannya, Bu. Jadi asal aja sebelum dikasih tahu Ibu tadi, saya stylenya itu ngasal aja. Oh, tidak mencermati dulu ya? Tidak, asal Bu. itu tersettingnya apa yang gitu? Rapi aja udah selesai gitu, iya. Nanti bisa disesuaikan ya, tergantung tulisannya tulisannya itu mau dikirim kemana, atau misal UTY mensyaratkan untuk penulisan TA dengan style apa, yaitu disesuaikan dulu baru nanti akan keluarnya sesuai dengan settingannya itu. Gitu. Ada lagi yang lain? Mungkin ada pertanyaan atau apa yang belum jelas? Untuk mengecek itu tuh di UTY itu gimana ya, Bu? Ngecek apa? Ngecek apa? Oh, metadata. Metadata. Metadatanya kan kalau gini, begitu di save masuk ke Mendeley itu kan deretan sumber ya, deretan
referensi yang tersimpan di perpustakaan digital kita kan. Nah, ketika Anda klik satu artikel yang tadi sudah di-save gitu kan, sudah diunduh, itu akan terbuka kan? Akan terbuka, sebentar ya, atau saya bukakan ya punya saya, coba ya, sebentar ya. Sebentar. Oh, yang bagian kanan bawah itu bukan, Bu? Bagian kanan bawah, oh bukan, sebentar. Sebentar. Ini saya tutup dulu saja, bentar. Mendeley. Semoga bisa. Jadi kalau Anda buka artikel, nanti sudah bisa dibaca, ada tanda panah di sebelah kanan. Tanda panah di sebelah kanan. Nah, itu bisa nanti dilihat metadatanya di situ. Sebentar, saya bukakan dulu punya saya. Biar bisa dilihat maksudnya. Biar nggak bingung. Saya share screen ya, sebentar. Sudah bisa melihat? Sudah bisa melihat? Sudah, Bu. Oke. Ini kan tadi kalau di save itu jadinya seperti ini. Jadi ini adalah bank referensi yang sudah kita simpan gitu kan. Nah, kemudian ketika saya klik ini, judul ini, nanti ini yang keluar. Nah, ini artikel yang bisa saya save, ya kan? Jadi lihat. Nah, untuk melihat, sebentar. Kurang sini. Saya ulang ya. Nah, ini ada metadatanya nih. Ini metadata nih. Nah, ini loh. Klik ini loh. Nah, ini tertutup. Metadatanya tadi. Ini metadata. Ini metadata ini. Misal ini judulnya. Ini kan bentuknya nih. Ada yang buku, ada yang book section, ada yang case, ada yang komputer program, proceeding, ensiklopedi. Nah, ini apa bentuknya? Artikel jurnal. Kemudian kita tulis penulisnya di sini. Yang lebih mudah. Nah, ini judul masih terlihat? Masih terlihat? Bu. Oke. Ini ya. Ini jurnal artikel, ini metadata ini. Jadi diklik ini, Mas. Biasanya di sebelah sininya tulisan. Ini ya. Ini judul artikel
datenya, kemudian ini penulisnya langsung dibalik gitu. Terus ini nama jurnalnya, ini tahun, volume, isunya, halamannya. Kan kita bisa melihat datanya dari sini nih. Kita tuliskan ini diedit bisa nih. 04 bisa. Gitu. Kalau ada yang belum pas, belum sesuai atau salah masuk gitu. Itu kita bisa sesuaikan. Tuh. Nah, semacam itu. Ini ada DOI. Kalau ini ada informasi mengenai alamat DOI, di sini muncul. Ini saya langsung klik judul waktu itu, tidak dengan nomor DOI-nya, jadi saya klik judul, langsung saya unduh. Tapi kalau saya klik DOI, maka DOI-nya akan tersimpan di sini. Nomor panggil artikelnya. Begitu. Ada pertanyaan lagi, Peter? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Baik. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Tidak ada? Jelas semua sampai di sini? Jelas, Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kelas selesai sampai di sini. Kita akan bertemu minggu depan dengan materi yang baru. Selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu. Sama-sama. Iya, sama-sama.